Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam video pembelajaran untuk bahasa Indonesia kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Untuk anak-anak kelas 7, sebelum kita mulai pembahasan materi, silakan tuliskan nama, kemudian kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video pembelajaran ini. Dan insya Allah nanti sebagai daftar hadir. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Insya Allah kita akan membahas tentang cerita fabel. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, untuk pengetahuannya, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan beberapa informasi teks cerita fabel yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan ulang teks cerita fabel yang dibaca atau didengar. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai membahas tentang cerita fabel, terlebih dahulu kita bahas apa itu cerita ya. Apa itu cerita, apa itu kegiatan mengapresiasi cerita, dan yang lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Nah, cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis teks atau tulisan atau juga lisan yang mengandung unsur cerita. Jadi semua jenis tulisan atau ucapan berupa lisan ya, yang di dalamnya ada unsur cerita, itu merupakan sebuah narasi. Nah, hampir setiap hari kita terlibat dengan cerita. Misalnya saja, kita berbincang dengan teman kita sambil menceritakan sesuatu. Itu adalah kegiatan bercerita. Contoh yang lain misalnya, kita membaca atau menonton cerita tentang apa saja. Misalnya tentang jagoan superhero adalah kegiatan menikmati cerita. Kemudian kita juga sering menghayal kan ya. Sering menghayal menjadi jagoan pembasmi kejahatan yang memiliki kehebatan luar biasa. Itu juga sama merupakan kegiatan merancang cerita. Jadi setiap hari kita tidak akan terlepas dari kegiatan mengapresiasi cerita. Baik itu membuat, kemudian menikmati, bahkan kita sering merancang sebuah cerita. Kita lanjutkan. Pengertian cerita fabel. Secara etimologis atau secara asal-usul bahasa, fabel ini bukan berasal dari bahasa Indonesia ternyata, tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Ya. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang memiliki perilaku menyerupai manusia. Nah, dari kalimat pendek ini saja kita sudah bisa menyimpulkan, sudah paham bahwa cerita fabel adalah cerita yang di dalamnya menggambarkan tentang kehidupan binatang yang para binatangnya ini dideskripsikan memiliki perilaku menyerupai manusia. Bahkan bukan hanya perilakunya saja, sifatnya menyerupai manusia, karakternya menyerupai manusia, bahkan digambarkan binatang dalam cerita fabel ini bisa berbicara layaknya manusia. Nah, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjumpai ada kambing misalnya bisa berbicara, atau ada kancil misalnya bisa membuat strategi, maka jenis fabel ini termasuk jenis cerita fiksi atau cerita rekaan saja, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, fabel atau fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel ini
sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kehidupan. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang. Pada perkembangannya, teks cerita fabel juga sering mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Jadi, pada perkembangannya, teks cerita fabel tidak hanya menggunakan tokoh binatang di dalam ceritanya, tapi juga sering menyelipkan tokoh manusia dengan segala macam karakternya. Kita lanjutkan. Nah, jika pembahasan tentang pengertian cerita fabel tadi belum cukup untuk menambah pemahaman kalian terhadap cerita fabel, maka saya berikan satu contoh cerita fabel yang mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian tentang cerita fabel. Judul dari contoh cerita fabel ini adalah Belalang Sembah. Belalang Sembah. Kalian dengarkan baik-baik, kalian perhatikan, karena nanti di akhir pembelajaran akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan contoh dari cerita fabel ini, yaitu tentang belalang sembah. Kita mulai. Suatu hari, di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan, seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Namun, berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari dan menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya sangat pelan dan lembut, membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun, mereka tidak menghiraukan tarian indahnya, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang sembah yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan oleh semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Hari demi hari berlalu, musim dingin telah tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang sembah lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Itu contoh dari cerita fabel. Kita lanjutkan. Nah, untuk membedakan cerita fabel dengan teks yang lain, maka kita harus mengetahui ciri-ciri fabel. Yang pertama,
Fabel ini mengambil tokoh para binatang. Jadi tokoh dalam cerita fabel adalah binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk. Seperti watak manusia. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian adanya sebab dan akibat. Jadi, ciri khas dari pola rangkaian peristiwa cerita fabel adalah adanya sebab kemudian diikuti dengan akibat. Pada cerita Belalang Sembah tadi, polanya sama, yaitu sebab dulu kemudian akibat. Awalnya si Belalang Sembah ini tidak mau mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim dingin, kemudian akhirnya dia kelaparan. Jadi polanya sebab akibat. Dan pola ini dirangkaikan dari awal sampai akhir, artinya berurutan gitu. Dan bisa kita katakan bahwa alur yang digunakan oleh cerita fabel ini adalah alur maju. Gitu. Kita lanjutkan. Ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam. Jadi latar yang digunakan dalam fabel adalah tempatnya, maksudnya adalah di hutan, di sungai, di kolam, di rawa-rawa, dan di tempat-tempat lain yang menggambarkan keadaan alam. Kemudian, ciri yang keenam adalah ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita fabel. Yang pertama, ada kalimat naratif. Kalimat naratif itu kalimat yang di dalamnya mengandung peristiwa. Contoh, kata katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Itu ada kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada peristiwa katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kemudian contoh kalimat yang lain, semut menyimpan makanan di lubang. Itu juga kalimat yang mengandung unsur peristiwa. Ini sering muncul dalam cerita fabel. Yang kedua, dalam cerita fabel, kaidah kebahasaan yang sering digunakan adalah sering munculnya kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi kalimat langsung itu biasanya ditandai oleh tanda kutip. Isinya adalah ucapan tokoh satu dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalimat langsung ini digunakan untuk dialog para tokoh. Kemudian kebahasaan yang lain yang sering muncul dalam cerita fabel adalah kata-kata yang digunakan dalam cerita fabel ini biasanya kata-kata yang non formal atau tidak formal, tidak baku, alias bahasa percakapan, bahasa sehari-hari saja. Berbeda misalnya dengan teks-teks yang lain ya, misalnya teks undang-undang gitu, itu harus menggunakan bahasa yang baku. Atau teks berita juga sama, wajib menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu yang artinya benar, kemudian ejaannya sesuai, dan ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam cerita fabel boleh kita menggunakan bahasa percakapan saja, bahasa non formal. Kita next. Sekarang kita bahas jenis fabel. Jika ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel ini dibedakan menjadi dua. Ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Kalau fabel alami ini, watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Jadi digambarkan watak tokoh para binatangnya seperti yang ada di kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban. Atau contoh yang lain, singa diberi watak buas dan ganas. Kemudian, fabel alami ini menggunakan alam sebagai latarnya, sebagai tempatnya begitu ya, ada hutan, sungai, kolam dan lain-lain. Sementara itu, fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Contohnya tadi kura-kura pada kehidupan nyata kan memiliki watak lamban, tetapi dalam fabel adaptasi dirubah menjadi tokoh yang memiliki gerakan yang gesit misalnya gitu. Jadi ada perubahan. Kemudian untuk tempatnya sendiri, tempatnya sebagai latarnya itu bisa di rumah, bisa di jalan raya, bisa di kantor, bisa di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ada dua perbedaan antara fabel alami dan fabel adaptasi menurut wataknya dan menurut tempatnya atau latarnya.
Kemudian perbedaan yang lain jika ditinjau dari kemunculan pesan, fabel ini dibagi menjadi dua. Ada fabel dengan koda dan ada fabel tanpa koda. Koda itu artinya pesan ya. Berarti ada fabel dengan pesan yang ditulis langsung di dalam ceritanya. Ada fabel yang pesannya itu implisit. Artinya tidak ditulis langsung di dalam ceritanya. Kita harus cari sendiri pesannya apa. Nah, ini perbedaan antara fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Dua-duanya sebetulnya memiliki pesan. Cuma pesan fabel yang menggunakan koda itu ditulis langsung pesannya. Tetapi fabel atau fabel yang tanpa koda itu secara implisit ya pesannya disampaikannya. Artinya kita harus cari tahu apa nih makna di balik cerita ini atau pelajaran atau amanat yang ada di balik cerita tersebut. Kita lanjutkan. Hal-hal yang harus ada dalam cerita fabel atau unsur-unsur yang harus ada dalam cerita fabel. Yang pertama harus ada tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Tentu saja dalam cerita fabel tokohnya siapa? Betul sekali. Tokohnya adalah hewan. Tapi juga bisa orang ya. Karena di beberapa cerita fabel juga dimasukkan tokoh manusia. Kemudian ada jenis-jenis tokoh ya. Menurut sifatnya, menurut wataknya ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Kemudian untuk posisinya ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Kita tahu bahwa tokoh protagonis itu tokoh yang secara sederhana ya bisa dikatakan adalah tokoh yang baik, tokoh yang disukai. Tokoh antagonis itu yang sebaliknya, yang jahat, yang tidak disukai oleh pembaca atau penonton. Kemudian secara posisi ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Tokoh utama ini tokoh yang benar-benar menjadi fokus dari cerita. Nah, ciri tokoh utama ini yang pertama sering dibicarakan. Tokoh ini sering dibicarakan baik oleh pencerita maupun oleh tokoh yang lain. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri tokoh utama sering muncul ini, sering muncul dalam cerita. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya tokoh utama itu menjadi pusat cerita. Jadi dia penggerak jalannya cerita. Nah, sementara tokoh pembantu adalah tokoh sebagai tambahan saja. Gitu ya. Kita lanjutkan ke penokohan. Kalau tadi tokoh itu adalah pemerannya, kalau penokohan itu adalah watak dan karakternya. Harus ada juga dalam cerita fabel. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis tadi ya, baik yang disukai atau tokoh antagonis, jahat yang tidak disukai. Ya. Kemudian yang ketiga, watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik. Jadi penggambaran fisik penulis yang dilakukan oleh penulis bisa kita simpulkan bahwa ya ini protagonis, ini antagonis. Misalnya datanglah seekor singa dengan wajah marah, kemudian mata merah dan dengan tubuhnya yang tegap siap untuk mencengkram kancil misalnya. Nah, dari gambaran fisik itu saja mata merah, kemudian badan tegap dan wajahnya juga merah, itu penggambaran fisik yang bisa kita simpulkan sebagai si singa ini sebagai tokoh yang antagonis misalnya ya, tokoh yang jahat gitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui watak dari tokoh dari penggambaran tindakan tokoh. Misalnya kancil tiba-tiba memasukkan ranting ke dalam telinga gajah. Nah, ini gambaran tindakan tokoh nih. Tindakan si kancil. Dari tindakan si kancil itu kita bisa menyimpulkan bahwa watak tokoh kancil adalah usil misalnya gitu. Dan watak tokoh ini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan dari dialog tokoh, dari monolog ya, cara tokoh berbicara sendiri. Kemudian bisa juga kita simpulkan dari komentar atau cerita penulis terhadap tokoh, penulis cerita terhadap tokoh. Keempat, harus ada setting atau latar. Nah, latar ini ada 3 biasanya ya, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana atau latar sosial. Di sini ditulis latar sosial. Latar tempat di mana tempatnya, kemudian latar waktu di mana waktunya, dan keadaan sosialnya seperti apa. Kemudian untuk tema. Tema ini penting sekali dalam semua jenis cerita sebetulnya, termasuk cerita fabel. Tema ini adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi tema adalah dasar sebuah cerita.
Alur cerita harus sesuai dengan tema, karena tema adalah dasar sebuah cerita. Kemudian yang terakhir di dalam unsur-unsur cerita fabel ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung ya dituliskan langsung pesannya apa di bagian koda biasanya. Kemudian kalau tidak langsung ya kita harus mencari tahu sendiri apa pesan yang ingin disampaikan penulis pada cerita tersebut. Itu unsur-unsur cerita. Kita lanjutkan. Nah, ternyata pembahasan kita di pertemuan pertama ini telah selesai. Tapi di akhir pembelajaran ini, Bapak punya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini yang harus kalian jawab. Nanti jawabannya silahkan kirimkan jawaban kalian ke nomor WhatsApp saya, Daud Firdaus, dalam bentuk foto. Tapi sebelumnya ditulis dulu di buku catatan kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan nama tokoh dalam cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah beserta karakter tokohnya masing-masing. Jadi siapa nama tokohnya, kemudian bagaimana karakter tokohnya masing-masing pada cerita Belalang Sembah yang tadi Bapak bacakan. Kemudian pertanyaan kedua, apa amanat atau pesan yang bisa kita pelajari dari cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah? Apa amanatnya, apa pesannya yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Yang ketiga, ceritakan ulang di buku catatanmu cerita fabel Belalang Sembah menggunakan bahasamu sendiri. Jadi kalian ceritakan ulang fabel Belalang Sembah tadi, tuliskan di buku catatan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak mesti sama dengan yang ada di video tadi, yang ada di contoh tadi. Nah, silakan kirimkan jawaban kalian ke nomor WhatsApp Bapak dalam bentuk foto. Tapi harus jelas, jangan blur. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti banyak kesalahan, Bapak memohon maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.